Hai, selamat datang di podcast Ruang Berbagi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Karena kebetulan hari ini kita tag-nya siang. Beberapa podcast kemarin kita ambil tag-nya malam. Oke, kembali lagi di channel YouTube podcast Ruang Berbagi, channel YouTube Sibaripari. Perkenalkan, nama saya Uki, tuan rumah dari podcast Ruang Berbagi. Nah, untuk teman-teman yang baru mampir di channel YouTube ini, podcast Ruang Berbagi adalah podcast yang diinisiasi oleh teman-teman Sibaripari. Teman-teman Sibaripari adalah kelompok atau ruang atau wadah teman-teman untuk mengadakan sebuah kegiatan-kegiatan yang fokus dalam berbagi. Nah, fokus untuk di podcast kali ini, di episode yang keempat, kita kedatangan teman spesial juga. Ini teman sekampung saya juga, sudah lama tidak pernah ketemu. Sudah berapa tahun nih? Sudah berapa tahun, tapi biasa sering saya lihat di masjid. Itu yang harus dikira Selawani. Oke, tidak tunggu lama-lama lagi. Kita sambut teman diskusi kita hari ini. Beliau atas nama Ridwan. Halo Kak Ridwan. Halo. Siap-siap, ini panggil kakak atau bagaimana? Karena saya juga sering ketemu atau saya juga biasa lihat beliau aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, jadi saya bisa panggil kakak. Saya jamin bro saja ini. Ya, Jadi, oke Kak Ridwan, Bro Ridwan. Ini kan di Majene sekarang. Apa aktivitas sekarang ini, Kak Ridwan? Aktivitas yang mengajar dan masih aktif di kegiatan-kegiatan sosial dan ya di organisasi-organisasi. Mantap. Nah, ini agak banyak kayaknya aktivitasnya. Tapi sehat-sehat ya, Kak? Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, begini Kak, ini kan kenapa juga ya teman-teman saya tertarik kita diskusi dan berbicara lah, mengangkat Kak Ridwan juga untuk di podcast kali ini, karena menarik. Beliau saat ini guru dan founder juga kan ya? Iya. Alhamdulillah, founder juga di salah satu lembaga tempat khusus di daerah Majene. Nah, sebelum kita ke sana, kita kenalan lebih jauh dulu dah sama Kak Ridwan, karena mungkin teman-teman yang lain yang belum tahu dia. Ini Kak, ini nama lengkapnya memang Ridwan atau ada nama panjangnya ini? Oke, sewaktu kecil ada nama panjangnya Ridwan Rindu Samsu. Tapi nggak tahu ya, ijazah langsung Ridwan ya terus. Aduh, administratif lagi ya. Jadi sebenarnya beliau ini Kak Ridwan itu ada nama panjangnya, tapi di ijazah kan itu? Iya. Di ijazah jadi pendek ya. Dan tanggal lahir pun berbeda juga. Itu diikuti ijazah kita SD ya, seterusnya. Nggak boleh berbeda. Oke. Tapi bisa begitu tadi, maksudnya kenapa tidak bisa di kelahiran apa segala macam? Di KTP seperti itu juga? Iya. Wah, ini tahu. Struktur ya. Oke, siap. Jadi memang namanya nama lengkapnya sekarang ini Kak Ridwan. Oke kan. Nah, itu kan Kak, saya lihat perkembangannya. Saya lihat lah dari sosial media juga teman-teman, karena lagi-lagi saya dan Kak Ridwan ini sudah lama tidak pernah ketemu. Ya tadi saya singgung baku jadian dia sama sedikit. Iya. Karena semenjak SMA, karena ini teman-teman saya satu SMA kan, kita sama-sama SMA. Beliau juga adalah orang pintar ya, karena di pas 1. Nah, seperti itu. Jadi begini Kak, saya mau tarik sedikit ke belakang. Ini kan alhamdulillah juga sudah banyak aktivitas yang sudah Kak Ridwan lakukan sekarang. Waktu masa kecil Kak, waktu SD, SMP, SMA memang di Majene terus Kak, atau ada berpindah-pindah? Di banyak terus. Di Majene terus. Itu SD-nya, SMP-nya, SMA di mana? Iya. Nah, waktu semasa SD Kak, SMP, SMA, apakah memang Kak Ridwan aktif organisasi atau apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit ya terkait masa kanak-kanak ini. Kalau masa kanak-kanak ya seperti anak-anak biasa di kampung, bermain, sekolah, tidak pernah aktif itu. Iya kan? Ekstrakurikuler dan segala macam. Pernah juga mencuri mangga kan jadi? Ada pernah juga. Terus. Terus sekali.
Jadi pokoknya semua permainan zaman dulu saya ikut. keren ya. Jadi SD ada aktivitas apa kak? Ini SD-nya boleh disebutin nggak SD apa? SD 4. SD 4 di Batu kali. SMP-nya kak? SMP 3. SMP 3. SMP 2. Oh. Samping ya. Ini akan kita lihat sekolah tidak diakui sekolahnya. Oke, SMA-nya SMA 1 karena Iya. kami sama lah SMA 1. Jadi di semasa SD ke SMP itu ada selain ya tentunya kan mungkin SD pasti kita rata-rata mungkin bermain. Iya. Dan itu biasa ikut lomba-lomba juga kan 17 Agustus kan. Enggak pernah. Tidak pernah itu. Tapi organisasi apa kan? Aktivitas seperti itu Tidak pernah. tidak pernah juga. Tapi ya lagi-lagi teman-teman yang sekarang ini aktivitas beliau dalam ranah pendidikan terkhusus untuk bahasa Inggris. Cobanya bisa 5 jempol kok, nah ini 5 jempol kok, kebetulan 4 jika 2 tangan 2 kaki. Oke. Nah itu di SMP, masuk di SMP itu memang pilihan tak masuk di SMP 2 atau ya bilang baik teman-temanku di sana. Ya pilihan orang tua juga. Orang tua juga. Banyak keluarga di dalam. Oh iya, yang digaris bawahi lagi. Nah, itu kan kita di SMA, pindah ke SMA. Iya. Itu kan di SMA kalau saya tidak salah itu ada penjurusan. Kayaknya ada penjurusan. Nah, Kak Ridwan kemarin itu pilih IPA. Atau bagaimana? Atau kesasar di IPA atau bagaimana? Ikuti saya teman. Ke IPA saya. Ya terus jadi situ. Dapatkan situ juga. Kemarin itu waktu kelas ini kan ini nostalgia juga ya teman-teman ya. Nostalgia juga. Jadi kan kelas 10 berarti kelas 10 itu Kak Ridwan kelas 10 berapa? 10-2. Tempatnya kayak orang-orang. Bukan saya teman-teman. Jadi kalau teman-teman 10 waktu meeting kami jangan tertipu. Oke, siap. Jadi di situ terbentuknya di sini belajarnya masing-masing terus dan SD. Kak Ridwan kalau boleh tahu ada keberapa kak? Anak yang terakhir keempat. Kayaknya belum. Belum. Baik, siap. Nah, ini kita tarik sedikit lagi kan di waktu-waktu dulu. Itu kan sebelum apa yang Kak Ridwan lakukan sekarang, apakah itu terbayang dari dulu cita-citanya Kak Ridwan ini sampai seperti ini sekarang atau bagaimana? Mungkin bisa kita cerita sedikit. Dulu ya saya tidak aktif di organisasi, jadi ya kehidupannya dari SMP, mulai dari SD, SMP dan SMA ya tidak punya arah dan tujuan. Dan alhamdulillah setelah masuk ke IPA 1 ya, saya ketemu dengan orang-orangnya luar biasa. Wah, ada diangkat ya sih. Ini angkat ya IPA 1-nya ya. Iya, IPA 1-nya. It changed my life. Oke. Sekolah bahasa Inggris yang kawan-kawan. Aku buka. Siap. Karena orang-orang dalam ya mementingkan pendidikan dan rajin ibadahnya gitu. Nah, di situ kriteria menantu idaman banget. Iya. Ya aktif lah dalam organisasi juga dan saling peduli satu sama lain. Di situ ya I change my life because of the environment karena lingkungannya juga. Situ. Tapi Kak, berarti momentumnya atau momentum perubahan berpikir ini pada saat ada di lingkungan yang kayaknya harus nggak mulai memilih arah ini. Jadi itu menjadi SMA tadi. Jadi kelas 2. Jadi Kak kemarin itu waktu SMA kan begini Kak, ini kita harus sekali ini nostalgia dulu. Ini kan waktu SMA Kak kan ada dibilang itu pelajaran-pelajaran yang kita tidak singgung yang mengajar ya, adalah mungkin itu pelajaran-pelajaran yang interest terhadap itu, interest pelajaran ini gitu. Di SMA Kak waktu dulu ini kita interest dengan pelajaran yang apa? Oke, waktu kelas 1 tidak ada kayaknya interest. Ada lingkungannya ya karena lingkungannya terus kan ya cuma datang sekolah, tetapi ya semenjak masuk di IPA 1
waktu gitu. Oke. Saya sudah ubah pemikiran karena ya itu lingkungan dan teman-teman juga mensupport, dan langsung ada yang interest yaitu bahasa Inggris, karena saya lihat anak-anak kelas 1 ya rata-rata bisa berbahasa Inggris dari dulu belajar, dan ya itu membuat saya ingin belajar juga. Matematika juga belajar. Dan teman-temannya bantu juga sampai bisa begitu. Jadi memang tergambar teman-teman apa yang dilakukan Karibun saat ini dengan membangun sebuah rumah belajar yang fokus di bahasa Inggris, memang tergambar dari interestingnya beliau pada saat SMA kemarin. Memang interesting di bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sudah iya sempat keren sempat juga bule-bule yang ngajak kita. Jadi memang banyak pengalaman lah. Ini kalau kita bicara terkait, saya mau undang 10 orang teman SMA saya, itu akan banyak kisah yang bisa kita ambil. Ada yang ajar, ada yang bolos, ada yang masuk bidang kedua sudah ke sholat zuhur. Karena lagi-lagi kehidupan SMA atau kehidupan sekolah di tingkatan SMA itu memang sangat membentuk kami lah. Karena banyak pengalaman yang bisa kita ambil, kita ketemu dengan orang-orang yang sudah agak sedikit punya jalan-jalan hidupnya masing-masing, ada yang pendidikan, ada yang organisasi, dan itu memang kita dibentuk di sana. Keren. Nah, ini kita tarik ke sini kembali Kak. Ini kan tadi kita bicara masa-masa lalu sedikit. Sebelum itu kembali kita sebentar pasti masa lalu ini, karena masa lalu itu sulit untuk kita lupakan. Iya. Nah, dia nggak di kondisi yang sekarang. Ini kan Kak Ridwan itu langsung masuk ke universitas atau bagaimana proses setelah selesai SMA? Oke, selesai SMA itu saya ke Makassar untuk belajar bahasa Inggris, mempermantap bahasa Inggris saya karena masih merasa kurang. Gitu. Tapi memang fokus di bahasa Inggris memang ini. You don't have other choice gitu. Pokoknya bahasa Inggris ini yang aku geluti. Masih pikiran-pikiran yang cuma udah tahu mau kuliah, ya mau tingkatkan bahasa Inggris dulu. Jadi saya tinggal di Makassar selama 1 bulan setelah lulus. Ikut bimbingan belajar kah atau belajar otodidak sama orang? Ikut bimbingan belajar. Disarankan oleh kakak saya tuh. Jadi saya tinggal di rumah itu, dan bimbingan belajarnya itu ada namanya di Makassar itu for Rotterdam. Jadi banyak turis every day come to the place. Jadi tiap hari saya datang di situ. Itu waktu bulan puasa lah, jadi capek-capek bulenya. Tidak puasa, kita puasa. Iya. Oke, di situ saya mulai belajar bagaimana berbicara, terutama face to face dengan bule. It's very difficult, sangat sulit. Beda dengan face to face sama orang Indonesia, pasti mudah untuk bahasa Inggrisnya, mudah untuk mengerti. Tapi kalau sama bule, bahasanya jadi sangat sulit untuk dimengerti. Saya mulai belajar bagaimana culture-nya, budayanya, bahasanya, dan bule ya sangat sopan juga, dan diajarkan bagaimana berbahasa Inggris dengan baik. Jadi memang setelah selesai SMA, Kak Ridwan pilih untuk ke Makassar untuk belajar dan lebih fokus lagi di bahasa Inggris. Iya. Ini kan tapi bagaimana lah kalau mungkin dijawab ya alhamdulillah, berarti tidak pada saat itu tidak melanjutkan dulu ke jenjang kuliah pada saat itu atau bagaimana? Saya lanjut kuliah di Majene. Pernah kuliah jurusan keperawatan. Itu perawatan. Iya. Cuman ya it's not it's not my passion. Jadi ya pindah lagi ke Makassar untuk jurusan bahasa Inggris. Karena waktu itu ibu saya juga lagi sendiri di Majene. Karena semua kakak bapak saya juga pelayaran, ada yang menikah dan 2 pelayaran juga. Jadi jadi harus tidak restu ya tinggal dulu di Majene. Tapi tahun depannya ya
saya lulus tanpa memberitahukan orang tua atau SD, SNMPTN, bahasa Inggris. Jadi intinya kami ya just go on mungkin itu. Itu di jurusan dia Pak, di universitas apa kan? Universitas UI Naladin Islam. Oh iya. Segera kita UIN. Ketemu baru ingat ya. Salah ya, baru ingat. Keren. Pendidikan kan ini? Pendidikan bahasa Inggris. Di Fakultas Tarbiyah. Iya, Tarbiyah. Saya baru ingat teman, berarti memang kayaknya Pak Nati memang ketemu sering ya ketemu di Iya, kampus. cuma kelihatan. Begitu lah, karena agak beda habit fakultas. Agak jauh juga tuh ujung. Iya. Saya itu kan kalau umpamanya mau makan di kantin, itu makan di kantinnya kata Tarbiyah dulu di awal. Aku tidak ada. Mahasiswa baru. Oke Kak, jadi memang di semenjak SMA memiliki agak fokus memiliki interesting ke bahasa Inggris. Terus kan juga mungkin lewat pendidikan non formal yang kayak masuk di kursus, masuk di lembaga-lembaga tertentu, dan masuk juga sampai di jenjang universitas dan memilih bahasa Inggris sebagai pilihan. Itu jalur apa? SBMPTN. Keren. Saya tidak lulus SBMPTN. Saya lulus itu jalur lain. Nah, itu kan kemarin nggak berarti 1 tahun itu nganggur gitu. Maksudnya kuliah. Kuliah di sini kan? Iya, kuliah di sini. Cuma semester 1. Jadi ketika satu semester itu ada nih mungkin SBMPTN. Iya. Untuk tahun selanjutnya di sini di Makassar. Keren. Jadi aktivitas di Makassar itu kan ada juga organisasi kita masuki atau apa? Alhamdulillah. Itu berhimpun juga kan di Makassar kemarin? Iya. Iya Kak. Jadi begini Kak, kenapa juga saya selalu Kak bertanya ini ke narasumber, kalau mamanya ada teman-teman yang memang fokus dengarkan mulai dari podcast episode pertama sampai episode kali ini, itu saya selalu memberikan pertanyaan bagaimana sih permasalahan ini tentang apa yang saya mau memberikan penjelasan sama teman-teman. It's not, tidak bisa kita memastikan apa yang dilakukan di masa lalu akan sinergis dengan apa yang dilakukan pada saat ini, dan tidak bisa kita juga itu memastikan karena bisa saja ada banyak faktor-faktor perubahan. Dia dulu aktif bicara, sekarang tidak. Dulu tidak aktif bicara, sekarang aktif bicara. Itu proses sebenarnya. Jadi kita harus cari tahu lah, karena bisa kita pelajari sama-sama. Nah, kita fokus Kak sekarang di diskusi terkait apa yang kita dirikan. Ini namanya apa ya Kak? Rumah belajar apa lagi? Master of English Course. Apa ini? Bahasa Inggris punya gak? Master of English Course. Iya. Nah, ini Kak, ini kita dirikan atas dasar yang seperti itu. Contoh kan, ada nih keinginanku membuat ini karena apa? Itu ada apa yang menjadi alasan Kak Ridwan memilih membuat ini gitu? Oke, awalnya itu saya sudah semester 3 itu sudah ngajar bahasa Inggris. Maksudnya ngajar di Makassar? Di Makassar. Jadi mentor itu? Iya. Mentor, kalau ada panggilan itu privat. Pokoknya mengajar lah di beberapa kursusan, beberapa privat juga. Implementasi ilmu kan ini? Iya. Nah, saat itu ya kalau kita masuk di instansi gitu bimbingan belajar, pastinya kita ikuti aturannya. Dan kadang ya adalah lembaga yang tidak bertanggung jawab sama siswanya, only think about finansial, hanya pikir finansialnya, ya, tapi tidak pikir bagaimana perkembangan siswa-siswanya begitu. Oke, karena saya lihat tidak semua mampu untuk membayar, dan tapi banyak keinginan untuk belajarnya begitu. That's why ini tidak sejalan Kak begitu. Jadi I'm out, keluar atau resign, I quit. Ya saya buat sendiri. Saya bisa create sendiri, saya bisa peduli sendiri, sampai situ benar-benar bisa. Gitu.
Jadi semester 7 saya mulai nih untuk buat modulnya karena sudah ada pengalaman toh. Dan sudah banyak juga wawancara sama teman-teman yang pernah ke Kediri. Bagaimana sih cara belajar di sana? Buku apa sih yang mereka pelajari? Begitu. Dan banyak juga senior-senior dari organisasi yang menyarankan begitu. Mendukung, sangat mendukung begitu. Dan banyaklah masukan dari orang-orang yang bertanggung jawab dan baik begitu. Sekarang itu istilahnya positive vibes. Iya. Istilahnya zaman sekarang. Oke. Ini sudah berapa tahun kita dirikan, Kak? 3 tahun. Mulai 2018 sampai hari ini. Alhamdulillah. Ini juga ya teman-teman, kenapa sih juga bertanya sebentar ini, karena selalu saya lihat story-nya Kak Ridwan itu sendiri maksudnya. Ini pengajarnya, mentornya yang memberikan pengalaman atau berbagi sama teman-teman, itu memang Kak Ridwan sendiri atau ada timnya? Oke, untuk saat ini masih sendiri, tapi saya punya tentor ya, 2 tentor, satu ajar anak-anak, dan satu ajar biasa anak SMP. Untuk SMA dan kuliah umum ya saya langsung untuk buat tulisannya, modulnya sebenarnya masih sendiri lah gitu. Single factor ini teman-teman. Tapi lagi-lagi kita harus pahami kalau tidak dimanajerial dengan baik maka kalau pasti. Iya. Jadi yang seperti itu yang tadi juga dibahasakan sama Kak Ridwan, yang kalau ada SD itu ada di tentor yang lain, SMP itu ada di tentor yang lain. Sistemnya bagus ya, keren. Nah, kenapa di Majene, Kak? Kenapa di Majene? Kan Kak Ridwan kan istilahnya mungkin sudah punya relasi di Makassar dengan ada peran masuk ini juga dengan privat dan sebagainya. Yang menjadi anuku juga Kak, pemikiran di Makassar itu agak lebih berarti teman-teman untuk masuk dalam lembaga bahasa Inggris gitu. Entahlah di sini Kak, kenapa memilih di sini di Majene? Oke, saya aktif ikut kegiatan-kegiatan itu yang biasa senior yang dapat beasiswa. Dan kebanyakan dari mereka kalau tulis motivation letter itu harus kembali ke negaranya. That's I thought ada ilmuku sedikit di Makassar. Dan kebanyakan pemuda-pemuda di Majene kalau sudah kuliah itu ya kerjanya di luar, tidak ada yang menetap untuk kembangkan kampungnya. Gitu. Saya lah. Saya berpikir I think there are a lot of people needs me. Mungkin banyak anak-anak yang butuh saya begitu. Walaupun masih ilmunya masih sedikit Pak, asalkan ada yang disebar juga. Nah, dan khususan di Majene ya saat uji itu pun pemiliknya kurang aktif karena dia fokus dengan yang lain. Iya, Kak Ridwan pintar lihat peluang ya. Dan saya juga banyak relasi sama senior yang di Tribun, dan pokoknya yang wartawan lah. Nah, dan dia bilang bahasa Inggrisnya itu Sulawesi Barat sangat kurang. Peminatnya itu kurang juga. Dan saya cari tahu observasi gitu, tidak ada komunitas bahasa Inggrisnya, tidak ada tempat belajarnya. Pokoknya yang berbau bahasa Inggris tidak ada jarang ada. Itu pun kalau ada ya tidak aktif begitu. Maybe that's the problem. Karena di Makassar, di mana kita pergi ada komunitas saja di mana itu UIN Alauddin bahasa Inggris, biar bukan jurusan bahasa Inggris ada komunitas bahasa Inggrisnya. Saya observasi di Majene, di Unsulbar tidak ada komunitas bahasa Inggrisnya. Di mana lagi tidak ada, semua di kampus-kampus, padahal kita ini kota pendidikannya Majene. Apalagi juga sudah berkembang nih tadi, banyak di kampus di sini. Iya. Orang-orang Sulawesi Barat dari Mamuju, Mamasa, dan rata-rata itu siswa aku ya dari situ. Dari Pinrang pun Sulawesi Selatan datang ke sini untuk belajar. Jadi memang Kak, dari Ridwan lihat ada
apa ya, problem lah. Kalau kita bahasa Inggris sedikit ya, ada problem sih. Ya ada yang bilang infrastruktur untuk bahasa Inggris, keminatan untuk bahasa Inggris masih sedikit. Ya, keribuan datang untuk bilang ya ini penting loh, ini penting, ayo kita sama-sama kita buatkan rumah-rumah belajar untuk teman-teman bisa fokus belajar bahasa Inggris. Ini kan, itu kan tadi sudah tahun ke-3 kali, tahun ke berapa ini? Tadi 2018 kali? Iya. Tapi pas buka di sini 2019, kan saya bentuknya di Makassar 2019. Saya mulainya anak-anak UIN sama UNM. Tapi dengan nama ini kan? Iya. Balik ke sini, ya. Setelah selesai lulus. Iya, setelah lulus. Awal akhir bulan 2018 Desember 2019 ya di sini. Ya coba bangun sendiri, sosialisasi sendiri. Awalnya saya ke Unsulbar bahasa Inggrisnya. Keren nggak? Ini masuk ke pertanyaan selanjutnya. Masalah, pasti ada masalah kan? Enggak, bukan masalah, pasti ada aktivitas yang kita lakukan untuk memperkenalkan hal baru ini di Majene gitu. Bagaimana itu kita siasat ini? Oh iya. Apa yang kita lakukan ini? Sangat sulit untuk menyebarluaskan toh kalau awal-awal. Betul. Jadi ya karena sudah punya pengalaman selama di Makassar, berorganisasi juga, bersosialisasi di kelas-kelas, kalau ada kegiatan, ya saya aplikasikan di Majene. Gitu. Jadi awalnya ya saya bentuk ya yang biasa-biasa dulu, belajar biasa-biasa, dengan budget yang sangat murah juga. Jadi interesting juga anak-anak. Jadi saya pergi sosialisasi dengan susunan ya yang biasa lah. Saya buat konsep di buku biasa. What do I say in the class? Apa yang saya harus bicarakan di kelas untuk anak-anak ini tertarik. Gitu. Jadi mulai sosialisasinya itu di Unsulbar karena itu juga kampus yang saya tahu di Majene, padahal banyak ya belum observasi karena itu saya tahu. Nah saya masuk sosialisasi, ya alhamdulillah ada sebagian 8 orang lah yang mau di awal. Dan alasan mereka masuk yang pertama dari start place sudah 1 tahun beda cari tempat belajar di Majene, but there is no mau sekali belajar karena tidak ada sekali bahasa Inggrisnya pas masuk di jurusan bahasa Inggris begitu. Karena jurusan SMK lulus di situ, jurusan yang lain begitu, terjemah begitu. Ya ada pun suka tapi tidak tahu bagaimana cara belajarnya. Ada pun juga yang nangis-nangis ya karena itu kalau di lingkungan bahasa Inggris baru sendiri dia tidak ada sekali bahasa Inggris yang umpamanya temanya ada sedikit, baru biasanya dosen-dosennya keceplosan untuk tetap begitu mengucapkan baru bahasa Inggris ya kejar-kejar saya itu pas selesai mau sekali tak belajar kan. Tapi belum ada dulu dan aku ada begitu kayak ini. Iya, banyak sekali yang menangis gitu gara-gara tidak tahu bahasa Inggris. That's touch my heart gitu. Padahal mau akhir jejak di Makassar, but anak-anak di Majene butuh kayak ini. Gitu. That's why I stay here. Jadi ada kisah yang mungkin ya tadi ya menyentuh hati juga tadi karena lagi-lagi ada keinginannya orang, ada keinginannya teman-teman tadi. Ya kita pakai bahasa teman-teman, ya sudah ada seumuran. Kita teman-teman mahasiswa ini yang memang keinginan kuatnya mau belajar bahasa Inggris mau nggak? Iya tapi mau. Tidak ada uang, tidak difasilitasi. Iya tidak. Apalagi juga tadi itu tidak ada juga ada tadi uang juga kan tidak. Iya kan rata-rata di Sulawesi Barat kalau bukan pelaut ya petani antara gunung dan laut dan paling dia beasiswanya yang dia harapkan. Kalau untuk orang tuanya ya sulit. Makanya dari
pengalaman seperti itu yang Kak Ridwan lalui itu menjadi sebuah alasan yang lebih besar lagi, semangat lebih besar lagi. Kayaknya bagus teman-teman ini seperti ini, gitu kan? Iya. Jadi di awal jumpa kan, jadi berapa orang siswa di awal kelas? Jadi itu di kelas pertama tak? Iya, kelas pertama aku 2 orang. Sekarang sudah lulus jadi? Yes, belum sementara. Ya ada beberapa lulus, ada sementara skripsi lah. Nah, kalau kita tengok Kak, ini kan mulai dari ceritanya Kak Ridwan dari awal perkenalkan ini sampai di detik ini, yang kurasa saya proses sosialisasi dan informasinya juga di Majene alhamdulillah juga sudah saya tidak bilang sangat bagus, sudah lumayan bagus. Karena apalagi sudah diundang juga kali dengan teman-teman Primo, proses-proses seperti itu sudah mulai nih. Mungkin teman-teman di Majene ketika kita tanya di mana tempat kursus, mungkin akan langsung di daerah sini. Keren kan? Satu kali sosialisasi lah, dan satu kali kita fokus sama yang 8 orang. Saya fokus ke 8 orang, tidak terima yang lain dulu. I make them good in English. Pokoknya dia paling tidak tahu di kelasnya. Tapi dalam 1 bulan itu usahakan untuk dia bisa kuasai dan kalahkan teman-teman yang lain yang meremehkan mereka. Dan it happens, I don't need to socialize, they come all in my course gitu ya. Kita sosialisasi lewat pembuktian. Iya gitu. Jadi mereka yang juga sangat respect sama teachernya karena kita sudah berusaha tinggal di sini sama sudah satu keluarga, dan mereka nih yang mati-matian di sini belajar. This I feel when I learn here. Gitu. Nah, ada 2 pertanyaan di sebentar yang akan saya ajukan. Yang pertama dulu nih terkait jumlah siswa. Ini kan sudah tahun ketiga. Ini sudah berapa siswa ini kayak kita yang sudah kita sudah ada kelasnya di sini, sudah berapa siswa? Mungkin sudah 200-an lebih dari anak-anak SD, SMP, SMA, kebanyakan kuliah dan umum yang mau lanjut kuliahnya Pak. Berarti nanti juga, nah ini yang menarik teman-teman, karena di postingan-postingan dan juga sudah tadi disinggung oleh Kak Ridwan sendiri, kalau ada kayak sesi asrama-asramanya, kita belajar di sini. Itu bagaimana Kak? Maksudnya itu sudah dimatangkan memang dari awal bahwa harus kayaknya seperti ini atau bagaimana? By doing ini itu di 8 orang yang di awal kan memang langsung seperti itu, langsung modelnya seperti ini sekarang? Enggak. Awalnya itu ya kursusan biasa 3 kali seminggu pertemuannya. Tapi saya lihat perkembangannya ya susah. Belum sedikit perkembangannya. Ya itu karena hanya 2 jam belajar dan pulang tidak belajar lagi ya susah, karena this is language harus tiap hari. Kalau untuk begitu mungkin beberapa bulan baru bisa. Jadi saya inisiatif untuk buat kenapa saya tidak buat asrama. Itu pun rumah juga dari kosan Pak. Ya saya buatkan asrama, saya undang dulu anak-anak, ayo kita mau benar-benar belajar bahasa Inggris gitu. Ya semuanya mau gitu. Semangat belajarnya luar biasa. Kala-kala yang di Makassar begitu bilang, ini anak-anak Sulbar bagus sekali semangat belajarnya, cuman ini tempatnya, gurunya yang tepat dan apanya ya, itu pasti bisa kalahkan yang lain-lain juga. Karena lagi-lagi Kak, ini kita kalau infrastruktur atau wadah itu tidak ketemu dengan orang yang punya semangat belajar, tidak bakalan bisa. Iya. Kalau infrastruktur ketemu juga dengan lingkungan yang baik, dengan sistem yang baik, ketemu dengan orang yang semangat belajarnya juga tinggi, bakalan jadi sesuatu yang luar biasa. Nah ini yang sekarang kayaknya Kak Ridwan upayakan, membuat lingkungan atau membuat tempat kursus yang istilahnya punya lingkungan yang bagus, punya nilai-nilai ukur yang bagus, karena dilihat juga teman-teman yang tinggi juga semangat belajar yang mengaji ini kan. Itu 200 orang tadi. Iya. Jadi jenjang SD itu kalau SD ya pasti tidak menetap. SMP enggak.
Jadi kan SMA ya ada yang menetap. yang paling jauh nggak siswa tak? Mungkin Palopo baru. Tapi itu kuliah di sini kan? Atau Enggak, tidak? kuliah di UNN. Tapi dia belajar di sini kan? Iya. Atau kakak juga di Maluju. Dia orang yang terkemar. Dia belajar Dia datang ke sini untuk belajar kan? untuk belajar. Saya apresiasi untuk teman-teman yang semangat menjaga terus semangat belajar. Nah, ini kan saya juga biasa lihat postingan-postingan Kak Ridwan, ada grid gitu. Boleh cerita sedikit Kak, dari mana sih sebenarnya penggambaran Kak Ridwan terkait sistem yang Kak Ridwan lakukan saat ini di tempat khusus? Gimana? Nah, mulai dari metode pembelajarannya, bukan ada sama gitu. Kenapa ada sistem kredit juga itu? Apa alasannya gitu? Keren nggak? Keren karena saya kurasa itu mendobrak lagi inovasi, mendobrak lagi gitu. Apa alasannya ya? Ini nggak ada penjelasan. Oke. Kan dalam 1 bulan itu saya targetkan memang sudah dikuasai basicnya dari bahasa Inggris. Mulai dari speaking sama grammar-nya. Nah, kalau memang mereka sudah baik di situ, ya ada graduation-nya. Dia sudah, maksudnya sudah kuasai ini. Jadi ada graduation begitu. Nah, kalau itu asrama pas dipastikan dalam 1 bulan karena dia menetap di sini. Pastinya dia berbahasa Inggris terus dan kita pantau terus, teman-temannya baku ajar juga ya. Setelah 1 bulan ya ada graduation-nya. Nah, kalau yang kelas biasa itu ya mungkin 3 atau 2 bulanan. Kalau saya lihat nih bagus nih ya, dia bisa graduation. Karena ada ujian-ujiannya juga, ada finalnya. Ya, karena TSK sekolah kalau dia lulus final ya graduation. Jadi keren ini teman-teman, itu inovasi sebenarnya, karena lagi-lagi teman-teman juga yang semangat belajar harus juga kita barengi dengan pemberian apresiasi. Nah, setiap ada tingkatan yang mungkin mereka sudah capai di situ dan lewati graduation seperti itu, kayak semacam penghargaan lah untuk mereka juga. Itu membuat pasti semangat belajarnya semakin tinggi. Nah, ini kan Kak bicara terkait Majene lah. Jadi tadi kita bicara tentang kursus, apa yang sudah Kak Ridwan lakukan sampai saat ini. Kita bicara sedikit terkait Majene Kak. Nah, ini kan di 200 itu kan mayoritas pasti sudah. Saya mau cari informasi. Apakah memang setinggi itu minat belajar bahasa Inggrisnya atau teman-teman di sini? Karena lagi-lagi begini kan, entah saya yang salah atau tidak, tapi banyak sekolah-sekolah kan dulu kayaknya itu tak masuk bahkan lokal dari kita di zaman tak kita itu di SD kan SMP itu ada masuk mata pelajaran bahasa Inggris gitu. Tapi itu pun juga tidak di semua sekolah, ada beberapa sekolah saja. Bagaimana kita menganalisis juga apakah memang banyak di teman-teman yang mau ini semangat belajar dari SD SMP atau masih anggap sepele ini hal-hal bahasa Inggris. Oke, kalau usia yang sekolah yang SD, SMP, apalagi yang pedalaman, pasti tidak tahu apa itu bahasa Inggris. Karena umpamanya siswa saya itu udah masuk nih di perkuliahan baru belajar bahasa Inggris gitu. Dan dia bilang, why do you want to choose English? Nah, karena tidak ada guru bahasa Inggris di kampungku gitu. Dan mau Kak jadi salah satu guru bahasa Inggris di situ. Nah, jadi tersentuh Kak lagi. Terus semangatnya ini, walaupun tidak sekali tahu bahasa Inggris. Ada basicnya memang. Sama sekali ada basicnya, susah loh. Saya susah dulu belajar kalau tidak ada basic. Paling susah biasa diingat-ingat kalau SMA bahasa itu sudah matematika gitu. Paling angker begitu pasti jangan rasain. Apalagi yang di pedalaman, yang di gunung-gunung itu saja pernah ke kampungnya karena I want to feel it. Bagaimana mereka tinggal di sana, tidak ada jaringan memang, tidak ada guru bahasa Inggrisnya, gurunya pun jarang ada karena dari jarang yang mengabdi yang tidak jaringan kendaraan jatuh hampir jatuh juga dan fasilitas ya kurang.
gurunya pun dari bawah ke atas setengah mati toh. Nah, mungkin ya itu ya, kalau semangatnya pasti kurang lah karena tidak tahu gitu. Kalau dan masuk perkuliahan dia tahu pentingnya bahasa Inggris. Oke, kalau kita mau lanjut, kalau kita mau ubah hidup kita, mau ke luar negeri, mau ke apa gitu sekarang, ya butuh bahasa Inggris, ya ada nih semangatnya gitu. Jadi meskipun memang yang tidak bisa dipungkiri kan, ya lagi-lagi bukan tentang bahasa Inggris saja, tentang sekolah formal pun atau mata pelajaran formal yang lain itu kalau formanya di daerah-daerah pedalaman itu banyak memang masalah kan. Struktur ke sana, jalan ke sana, guru juga ya ada tuh di PNS-nya, tapi ya begitulah juga gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Tapi jadi secara garis besar memang sebenarnya teman-teman yang menurut asesmennya Kak Ridwan selama ini memang banyak sih sebenarnya ingin belajar bahasa Inggris, tapi wadahnya di tempatnya atau metodenya memang tidak seperti mereka. Nah, ini Kak harapannya lah Kak Ridwan di proses ke depan. Ini kan ada dibilang Kak, apalagi kalau awal tahun kan ada dibilang resolusi tahun 2000 sekian gitu. Nah, ini Kak mungkin jangka pendeknya kira-kira apa lagi yang Kak Ridwan mau lakukan ini? Kita mau buka lagi cabang di mana gitu. Untuk saat ini tidak terlalu fokus untuk khususnya karena saya mau lanjut juga sekolah gitu. I think itu ilmu yang saya dapat saat ini masih sangat kurang dan sudah banyak nih yang miliki gitu, sudah banyak nih generasiku gitu. Dan sebelum saya lanjut kuliah juga saya bentuk nih juga komunitas bahasa Inggris di mana orang-orang Sulawesi Barat berkumpul di situ dan mereka buat kegiatan bersama-sama. Jadi mereka ada tempat tersendiri, tidak perlu bayar dan untuk itu, dan membuat semangat anak-anak Sulawesi Barat untuk belajar bahasa Inggris. Jadi kalau ada saya bentuk komunitasnya sama anak-anak Unsubar di Spain, di Tomakaka, dan insya Allah akan aktif lah di bulan depan karena kita masih bentuk buat kegiatan-kegiatan di sekolah, di pedalaman lah, mengenai bahasa Inggris dan pendidikan yang lain. Sebelum saya lanjut ke jenjang selanjutnya untuk dapat ilmu yang berbeda lagi untuk bisa dibagi sama orang-orang yang ada di Majene. Gitu. Boleh kasih bocoran itu di mana? Apa itu? Lanjutnya? Ya mungkin di Indonesia lah. Oke. Ya di mana lah rezeki kita usahakan semaksimal mungkin. Nah itu juga semangatku karena mau dapat ilmu lagi untuk share di kampung kita lah. Tahu jujurnya kita kembali ke sini. Oke, siap. Nah, kita bicara terkait harapannya kan. Kita bicara terkait apa sih yang akan pesan dan harapan yang ada di Majene yang memang akan geluti atau akan fokus di pendidikan bahasa Inggris. Apa mungkin harapannya kan, pesan-pesan juga untuk teman-teman? Harapan saya ya untuk pemuda-pemuda yang punya ilmu dan mereka dari Sulawesi Barat, Polman dan sebagainya. Walaupun kalian kerjanya di Jakarta atau apalah, ya harusnya kalian berkontribusi juga di Majene walaupun itu sedikit, walaupun melalui masukan-masukan, ikut komunitas-komunitasnya atau bentuklah. Kan sekarang mudah nih untuk membentuk di sosial media begitu, untuk share even talk sukses di kampungnya orang tapi masih berkontribusi di kampung halamannya begitu. Dan semoga juga para siswa juga tidak berhenti belajar, karena kalau belajarnya cuma sebulan 2 bulan ya tidak tonjing gitu, kurang pengalaman. Jadi aktif bersosial, aktif juga lihat
adik-adiknya, apalagi yang di pedalaman aktif berkegiatan, karena yang dibutuhkan untuk beasiswa dan segala macamnya yang mau lanjut, banyak semangatnya anak Aksubat ini ya harus punya pengalaman rich experience lah, punya kaya dengan pengalaman. Kalau mau yang berbeda dengan yang lain, itu yang susah yang membedakan kita dengan yang lain yang ada di Makassar, yang kalau mau berkembang ya itu gitu harus aktif. Keren. Nah, itu teman-teman diskusi sama Kak Ridwan, kita tahu kalau umpamanya Kak Ridwan bentuk kursus ini juga tidak mudah. Yang tadinya cuma 8 orang, alhamdulillah alumninya juga sampai 200, kurang lebih 200. Ada kisah-kisah yang banyak kita bisa tarik dari Kak Ridwan. Apa ya, lagi-lagi kita bicara terkait pengalaman, lagi-lagi kita bicara terkait historical dalam menjalani sesuatu. Ada momentum tadi Kak Ridwan bilang, beliau lihat semangat belajar teman-teman mahasiswa yang sampai lari-lari dia buru Kak Ridwan untuk mau belajar. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin bisa menginspirasi kita semua lah. Apa yang bisa kita lakukan meskipun sedikit, itu bisa kita upayakan, karena lagi-lagi yakin dan percaya saja ketika itu adalah sesuatu yang baik, itu akan berdampak baik juga untuk orang lain. Nah, mungkin itu saja diskusi singkat kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Ridwan. Ya, banyak inspirasi dan banyak diskusi-diskusi, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa belajar juga dari sana. Nah, sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali sama semua teman-teman, Sibali Pari adalah perkumpulan untuk kegiatan-kegiatannya fokus di kegiatan berbagi, dan kami juga dapat menghimpun dana. Dan menghimpun dana ini kami sodorkan atau kami cantumkan di deskripsi. Jadi teman-teman yang punya rezeki lebih, tolong diinformasikan kami atau boleh dapat dikirimkan di nomor rekening Sibali Pari yang kami terangkan di link deskripsi di bawah. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di podcast Ruang Berbagi episode selanjutnya.